Puji Tuhan, haleluya saudaraku, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan selalu pelihara kita sebagai anak-anaknya. Dia adalah gembala agung kita yang memelihara domba-dombanya dengan kasih setianya. Amin, haleluya. Saudara, dalam renungan kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan hidup seorang Kristen. Mengapa seorang Kristen itu harus diperlengkapi? Karena hidup orang Kristen itu harus berfungsi. Nah, sebagaimana sebuah rumah itu ada yang perlengkapan atau perabotnya itu lengkap, ada yang perabotannya itu cukup, ada yang perabotannya sederhana, kurang, minim, bahkan ada yang tidak punya perabot. Nah, tentu berdasarkan kelengkapan perabot ini, kemudian fungsi dari rumah tersebut menjadi berbeda. Nah, saudara, terkait dengan perabotan ini kita ingat bahwa sebagai orang Kristen juga kita diumpamakan sebagaimana bangunan yang dibangun di atas fondasi Yesus Kristus dan para rasul. Nah, bagaimana kita membangun di atasnya, Tuhan minta kita memperhatikannya. Apakah dibangun dengan bahan-bahan yang berkualitas atau bahan-bahan yang tidak berkualitas, suatu saat akan diuji oleh api. Dan kalau dengan bahan yang tidak berkualitas, misalnya kayu, rumput kering, jerami, maka tentu akan terbakar habis. Tetapi kalau dengan emas, permata, ya kan, kemudian itu akan menjadi semakin murni. Saudaraku, dan kenyataan ini bisa kita lihat juga melalui kisah di dalam Perjanjian Lama, ya. Kita akan bertolak dari 2 Raja-Raja pasal 4, di mana ada satu keluarga yang melayani seorang hamba Tuhan. Kita tahu perempuan Sunem, dia punya suami tapi dia belum punya anak, dan dia seringkali melihat ada seseorang yang lewat, dan kepekaannya itu memberitahu dia bahwa orang ini bukan orang biasa, tetapi dia adalah orang kudus, hamba Allah, abdi Allah. Tergeraklah hatinya untuk melayani hamba Allah ini dengan menyediakan sebuah ruangan di lantai atas bagi hamba Tuhan ini. Nah, singkat kata, dia kemudian berunding dengan suaminya, dan suaminya setuju untuk dia melakukan hal ini. Mari kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 10. Kita baca di sana, "Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur 1, sebuah meja 2, sebuah kursi 3, dan sebuah kandil 4. Kandil itu pelita, ya, untuk penerangan. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Seperti sebuah rumah atau ruangan, beberapa rumah atau rumah kehidupan, ya, kita bicara tentang kehidupan kita sebagai rumah Allah, bisa saja lengkap perabotannya atau tadi dikatakan tidak lengkap atau bahkan tidak punya perabot. Tetapi rencana Tuhan bagi setiap anak-anaknya adalah kita semua diperlengkapi, dibuat menjadi lengkap perabotan rumah rohani kita, karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita yang diperlengkapi itu. Kita baca ayatnya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17. "Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Ulang. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan kata lain, sebagai manusia kepunyaan Allah, artinya seseorang yang telah lahir baru menjadi anak-anak Tuhan, dia dosanya sudah diampuni, dan dia menjalankan ibadah dengan baik. Belum tentu dia lengkap kalau dia tidak mengizinkan untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, untuk apa manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi adalah untuk melakukan perbuatan baik. Dengan kata lain, perbuatan baik tidak bisa dilakukan oleh manusia kepunyaan Allah yang tidak lengkap.
yang tidak diperlengkapi. Ya, kalau kita melihat sebuah rumah lengkap perabotannya, atau rumah yang perabotannya cukup saja, atau rumah yang tidak punya perabot, tentu keberfungsiannya menjadi berbeda-beda. Ya, saudaraku. Nah, apa saja perabot dari sebuah rumah? Ya, paling tidak minimal. Ya, kita melihat tadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 10 hanya ada 4 perabot. Ya, di dalam kamar berdinding batu itu ada 4 perabot. Jadi lebih dari 4 ini mewah ya saudaraku, kalau menurut ukuran dari 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Sebab kalau melihat kamar Anda juga kan nggak cuma ada 4 perabot, ada banyak. Tetapi paling tidak 4 hal ini membuat sebuah kamar itu cukup. Dan kehidupan seorang anak Tuhan pun minimal harus ada 4 perabot ini. Dengan demikian dia akan bisa melakukan perbuatan baik seperti yang Tuhan mau. Baik, mari kita mulai dengan yang pertama adalah tempat tidur. Di dalam kamar yang disiapkan untuk Nabi Elisa itu oleh perempuan Sunem, itu ada tempat tidur. Untuk apa tempat tidur? Adalah untuk beristirahat. Bicara tentang rest, kelegaan, ya kan? Bicara tentang istirahat. Seorang anak Tuhan yang tidak rest, tidak lega, tidak istirahat, hidupnya gaduh, ya kan? Dan tidak tenang, bahkan stres atau depresi, tidak akan bisa berbuat baik. Itu sebabnya Matius 11 ayat 28-29, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi kondisi tidak lega adalah kondisi yang tidak ideal, tidak kondusif bagi anak Tuhan. Sebab dalam kondisi yang tidak lega itu, Tuhan tidak bisa leluasa memakai orang itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Betul saudara? Coba perhatikan kalau Anda lagi stres, lagi kalut, lagi bingung, lagi banyak kekhawatiran, Anda memikirkan orang lain? Anda berbuat baik untuk orang lain? Tidak. Jadi beban hidup ada, pergumulan hidup ada, tetapi tidak boleh membuat anak Tuhan itu jadi stres, jadi depresi, jadi uring-uringan, menjadi kalut. Karena apa? Dalam kondisi unrest seperti itu, dia tidak bisa menjalankan tugas yang Tuhan sediakan bagi dia. Jadi unrest itu lawan katanya rest, ya, tidak tenang, ya kan, bergelora itu lawan katanya adalah tenang. Itu sebabnya Tuhan Yesus bukan mengambil beban hidup atau kemudian membuat manusia kepunyaan Allah tidak mengalami persoalan hidup, bukan. Tuhan menyediakan dirinya seperti tempat tidur untuk orang-orang yang letih lesu berbeban berat datang kepadanya dan mendapat perhentian, istirahat, lega. Itu sebabnya di dalam rumah kehidupan kita harus ada tempat tidur, yaitu Tuhan Yesus yang menjalankan Matius 11 ayat 28 ini. Dia bilang, datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, setelah lega baru ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuh, lihat saudaraku. Jadi kita tidak bisa menjalankan ayat 29 kecuali ayat 28 kita alami. Kita tidak bisa memikul kuk yang Tuhan pasang. Itu adalah tugas pelayanan. Melayani keluarga, melayani dalam pelayanan gereja, melayani sesama dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Dan itu membutuhkan keadaan yang tenang, keadaan yang lega.
Bukan karena nggak ada beban, tapi karena kita punya tempat tidur. Haleluya. Tuhan Yesus yang menyediakan kelegaan bagi kita semua. Amin, 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 amin. Haleluya. Ada orang nggak bisa tidur, tambah stres, malah badannya jadi rusak ya. Jangan jadi anak Tuhan insomnia, tidak bisa tidur. Tuhan menyediakan tempat tidur, dirinya sendiri yang memberikan kelegaan bagi jiwa kita, memberikan kelegaan bagi kehidupan kita. Tidur saudaraku. Dengan demikian engkau akan lega, engkau akan tenang, dan engkau akan siap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Haleluya. Haleluya, haleluya ya. Nah, kita ini harus lega atau rest terhadap apa saja. Ya, saudara, kita dengan cepat saja ada 4 dalam hal ini. Yang pertama adalah rest atau lega dari beban dan dosa. Kalau banyak beban hidup kita dan banyak dosa yang belum dibereskan, kita nggak akan bisa tenang. Ya, itu sebabnya Ibrani 12 ayat 1 berkata begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu berbuat baik, salah satunya. Tapi kalau kebanyakan beban dan dosa itu begitu merintangi. Nah, kalau kita merasa hidup kita ini begitu banyak beban dan dosa, Tuhan mengundang, ayo datang. Kamu butuh tempat tidur untuk kamu dilegakan. Beban Tuhan angkat, dosa Tuhan ampuni, dan kemudian kita lega. Dan ketika lega, kita bisa menjalankan tugas-tugas pelayanan kita. Saudara, sangat penting ya. Kemudian Kolose 1 ayat 20. Di dalam Kolose 1 ayat 20 berkata begini, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Haleluya. Jadi tempat tidur bicara tentang Yesus, darah Yesus yang bisa mengangkat beban kita dan mengampuni dosa kita. Tempat tidur, tempat kita mendapat kelegaan dari beban dan dosa. Yang kedua, kita lega dari hati nurani yang menuduh. Hati nurani kalau menuduh terus kita nggak tenang. Bahkan menghadap Tuhan pun kita nggak berani. Karena ada tuduhan di dalam hati nurani kita yang menuduh kita terus. Nah, saudaraku, terkait dengan hati nurani yang menuduh, kita baca 1 Yohanes 3, 21-22. Ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi kalau hati nurani kita ini lega, tidak ada menuduh. Kenapa ada tuduhan? Ada dosa yang belum dibereskan. Ya? Selama hati kita menuduh kita mendekat kepada Allah pun tidak berani. Tetapi kalau hati nurani kita lega dan tidak menuduh kita berani untuk mendekati Allah. Apa akibatnya? Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Oh, rupanya hati kita menuduh kita kalau kita tidak menuruti segala perintahnya atau melanggar perintahnya, dan kita berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kalau kita melanggar perintahnya dan melakukan sesuatu yang tidak berkenan, hati nurani kita menuduh ada sesuatu yang belum dibereskan. Dan akibat dari itu kita tidak bisa atau tidak berani mendekati Allah. Dan akibat tidak mendekati Allah, kita tidak bisa minta apapun. Tuhan memanggil orang-orang yang hati nuraninya menuduh dia. Menuduh dia tidak layak, menuduh dia tidak setia, menuduh dia telah terlalu cemar, menuduh dia tidak
tidak pantas menjadi anak Tuhan, menuduh dia tidak pantas menjadi pelayan Tuhan. Stop! Tuhan Yesus memanggil. Ayo, ada tempat tidur di mana kita bisa mendapat kelegaan. Bukan hanya dari beban dan dosa, tetapi juga dari hati nurani yang menuduh. Apa itu solusinya? Ibrani 9 ayat 11. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Yesus adalah jawaban bagi hati nurani yang menuduh. Jadi kita harus datang kepada Tuhan Yesus, tempat tidur itu, untuk kita mendapat kelegaan dengan cara kita mengakui perbuatan-perbuatan kita yang Tuhan tidak berkenan dan minta ampun, agar darah Kristus itu dipercikkan kepada hati nurani kita dan menyucikannya. Begitu itu suci, saudara, lega. Begitu itu lega, kita bisa berkata kepada Tuhan, Bapa, aku datang padamu, aku berdoa padamu Tuhan. Oh saudaraku, begitu indah. Kekristenan tidak sekedar agama, tetapi kekristenan adalah mujizat pemulihan hubungan manusia dengan Allahnya. Ya saudara, jadi kita dilegakan yang pertama tadi dari beban dan dosa, yang kedua dari hati nurani yang menuduh, dan yang ketiga kita dilegakan oleh Tuhan Yesus dari kelelahan hiruk pikuknya hidup ini. Hidup ini, saudaraku, banyak kali melelahkan, membuat kita letih, bahkan kadangkala menorehkan luka-luka, dan kemudian bahkan kalau kita tidak waspada bisa membuat seseorang itu menjadi berantakan, ya, menjadi hancur oleh karena banyaknya tekanan. Tuhan tidak mau anak Tuhan kemudian terlalu letih, apalagi hidupnya menjadi berantakan karena persoalan hidup sehari-hari. Tuhan menyediakan tempat tidur untuk kita dilegakan, untuk kita kembali rest, ya saudaraku. Di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-20, Yesaya 57 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tuhan tidak mau hidup kita seperti orang fasik. Kita hidup di dunia yang hiruk pikuk, yes, tetapi nasib kita Tuhan mau tidak seperti orang fasik. Orang fasik itu tidak tenang hidupnya, bergelora seperti ombak, dan apa hasilnya? Hanya sampah dan lumpur. Tetapi Tuhan memanggil kita anak-anaknya. Memang kita hidup di tengah dunia yang hiruk pikuk ini, tapi Tuhan tidak mau kita nyampah dan kemudian hanya menghasilkan lumpur. Untuk itu, kalau kita merasakan hidup ini seperti ombak bergelora, Tuhan mau meneduhkannya. Ya saudaraku, nah itu ada di dalam Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Wow, jadi untuk berhenti bergelora seperti ombak lautan yang hanya menghasilkan sampah dan lumpur, menjadi lautan yang tenang, yang kemudian orang bisa mengambil ikan di situ, melakukan pelayaran yang indah dan menyenangkan, hanya ada satu, yaitu firman Allah. Ketika murid-murid menghadapi badai dan gelombang, kemudian mereka melihat bahwa Tuhan tidur di buritan. Murid-murid membangunkan Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Tuhan bangun dan Tuhan menghardik laut dan gelombang itu tenang, ya, teduh, tenang, dan ajaib. Laut yang tadinya bergelora langsung menjadi teduh dan tenang. Oleh apa? Perkataan Yesus. Oleh apa? Firman Yesus. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, kalau kita mau tenang hidup kita, tidak gaduh dan bergelora, kembali ke firman. Hanya firman Yesus yang bisa membuat laut bergelora menjadi tenang. Contoh, misalnya kita sedang banyak persoalan,
hidup ini. Pikiran kita kalut. Lalu kita dapat ayat firman Tuhan, kita baca. Misalnya Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Wow! Kemudian kita yang tadinya bergelora karena kita terima firman itu sebagai rema. Dan kita meresponnya dengan iman. Kita berkata, Tuhan, aku berserah. Aku berserah, aku tidak menyerah Tuhan, tapi aku berserah kepadamu. Mari Tuhan datang, mari Tuhan hadir, mari Tuhan berperang ganti aku. Dan kemudian lautan yang bergelora tiba-tiba menjadi tenang. Paham saudaraku? Firman Allah. Ya, itu yang ketiga. Yang pertama tadi tempat tidur ya, kita lega dari beban dan dosa. 2, lega dari hati nurani yang menuduh. 3, lega dari hiruk pikuk kelelahan hidup ini. Dan kemudian yang keempat, kita lega dari kelelahan memikul tanggung jawab. Tanggung jawab itu mulia, itu indah, tetapi juga melelahkan. Dan untuk itu pun Tuhan menyediakan solusi. Jadi hamba-hamba Tuhan pun yang paling rajin sekalipun, yang paling totalitas sekalipun, suatu saat letih. Dan dalam keletihan itu kemudian pelayanan tidak akan maksimal. Dan Tuhan tahu. Dan itu harus diselesaikan. Maka kemudian kita ingat di dalam Markus 6 ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka para murid, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Tuhan tidak menganjurkan mereka pensiun, saudaraku. Tuhan tahu mereka lelah, tapi Tuhan tidak menganjurkan mereka pensiun atau mengundurkan diri, tidak. Tuhan mengajak mereka istirahat seketika. Sebab tadi begitu sibuk, makan pun tidak sempat. Tuhan tahu. Jadi tempat tidur. Nah, tempat tidur ada di dalam ruangan Nabi Elisa itu menggambarkan tentang keberadaan Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan. Kelegaan terhadap beban dan dosa, kelegaan terhadap hati nurani yang menuduh, kelegaan terhadap kelelahan hiruk pikuk hidup ini, dan kelegaan terhadap kelelahan dalam memikul tugas dan tanggung jawab. Lega. Dengan demikian kita bisa berfungsi dengan baik. Ya, itu tentang tempat tidur. Nah, yang kedua adalah meja. Tentu meja mempunyai banyak arti, namun dalam konteks kali ini kita membahas meja yang artinya adalah persekutuan dan perjamuan dengan Tuhan. Satu keintiman dengan Tuhan. Ya. Di meja Tuhan ada tubuh dan darah Tuhan. Ya, kita bicara tentang perjamuan kudus. Karena tubuh dan darah Tuhan itu berkat perjamuan suci, yaitu menyatunya Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan, itu menjadi suatu kenyataan. Saudara, ini tidak ditawarkan oleh agama, ini ditawarkan oleh Yesus. Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah makanan yang sejati dan minuman yang sejati. Dan ketika kita semeja dengan Tuhan, ada pesta di sana bagi rohani kita. Dan itu menjadi perlengkapan bagi kita untuk menjadi sebuah kesaksian dalam hidup ini. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, sebenarnya itu adalah carang yang terlepas dari pokoknya. Singkat kata, tidak ada kehidupan mengalir di sana, apalagi buah-buah tidak akan ada. Jadi meja menjadi sangat penting, dan meja ini berbicara tentang kehadiran Tuhan Yesus yang menawarkan sebuah persekutuan yang intim dengan kita. Kita baca ayatnya di dalam Wahyu 3:20. Di sana dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Aduh, luar biasa.
Mana ada Allah seperti Yesus Tuhan kita ini, yang mencari domba-domba yang hilang, yang menawarkan satu pemulihan dengan Bapa di surga melalui pengorbanan di kayu salib, dan yang menawarkan satu kehidupan yang intim dengan Dia, satu kehidupan yang berkualitas secara rohani, sebab Dia mau hadir di dalam hidup kita. Ya, dalam ayat ini kan Tuhan Yesus yang mencari daun pintu dan mengetoknya, yaitu pintu hati manusia. Dia menunggu, saudaraku, apakah ada manusia yang mau membukakan pintu hatinya agar dia masuk. Dia masuk tidak untuk merepotkan kita, dia masuk untuk mengadakan pesta. Saudaraku, jikalau ada di antara pemirsa video ini yang belum membuka pintu hati untuk Tuhan Yesus, mengapa engkau tidak buka pintu hatimu sekarang? Hidupmu akan berbeda sekali ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu dan ke dalam hidupmu. Engkau akan mengalami pesta. Engkau akan mengalami suasana sorga di dalam dirimu. Sesuatu pengalaman yang kau tidak pernah alami selama ini dan tidak akan bisa kau dapatkan di luar Yesus. Saudaraku, Dia mengetok pintu hatimu. Dan bukalah pintu bagi Dia. Maka hidupmu seketika akan berubah. Engkau tidak akan pernah menyesal dengan keputusanmu itu. Bahkan kau akan menyesal kenapa enggak dari dulu engkau membuka pintu hatimu untuk Yesus. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, itu tentang meja. Nah, yang ketiga kita bicara tentang kursi. Kursi berbicara tentang instruksi. Kursi berbicara tentang petunjuk. Kursi juga berbicara tentang perintah, ya. Ada kursi raja, ada tahta raja, kursi kepresidenan, kursi pejabat, manajer, atau bahkan mungkin CEO. Apa sih kursi itu? Adalah jabatan. Apa sih yang keluar dari jabatan? Adalah perintah, arahan, ya kan? Kemudian ada juga petunjuk dan sebagainya. Kita lihat satu kisah di dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Ya. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Siapa perempuan itu? Marta. Ya. Maria, ia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Garis bawahi ini. Kursi adalah tempat duduk. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa sih yang dimaksud bagian yang terbaik itu? Saudaraku, Tuhan Yesus mampir ke rumah mereka, Maria, Marta. Ya, tujuan utamanya bukan mau makan. Tuhan mau berfirman, mau mengajar. Nah, suatu pengajaran itu butuh pendengar, butuh penerima. Seorang guru butuh murid. Nah, Maria yang peka, Maria tahu bahwa Tuhan mau berbicara. Maka dia menyediakan telinga. Bahwa Tuhan mau bersabda, maka dia duduk di kakinya dan mendengar sabdanya. Itulah bagian yang terbaik, yang pas, yang cocok dengan maksud Tuhan pada waktu itu. Sedangkan Marta memiliki orientasinya sendiri. Dia memiliki pendapatnya sendiri. Apa yang dilakukan Marta itu tidak salah, tetapi bukanlah sebuah kebenaran. Itu hanyalah sebuah kebaikan. Dia baik menyediakan makanan untuk Tuhan, dia repot masak. Tetapi yang Tuhan perlu adalah telinga yang mendengar, hati yang terbuka. Ya saudaraku, cukup kita membahas tentang perilaku dari saudara bersaudara ini, tetapi kita kembali ke pokok kita, yaitu tentang kursi. Jadi perlengkapan yang ketiga adalah sabda Tuhan.
petunjuk-petunjuk Tuhan, arahan-arahan Tuhan bagi hidup ini. Ulangnya saudara, tempat tidur, tempat kita dilegakan. Tadi ada 4 hal, dari 4 hal kita dilegakan. Kemudian kita bicara tentang meja, persekutuan dengan Tuhan. Kursi, firman pengajaran dari Tuhan, kita terima. Itulah perlengkapan yang ketiga. Nah, baru yang keempat, kita bicara tentang lampu atau kaki dian atau pelita yang berbicara tentang kesaksian. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 14-16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita melihat tujuan Allah memperlengkapi manusia milik Allah adalah untuk berbuat baik. Dan di dalam Matius pasal 5 ini, yang namanya perbuatan baik itu diibaratkan seperti terang yang bercahaya, yang keluar dari pelita kehidupan. Jadi, di dalam kamar yang disediakan untuk Nabi Elisa oleh wanita Sunem itu ada 4 perabot, kan saudara ya? 1, tempat tidur. Kita harus dalam keadaan lega, bukan karena nggak ada masalah, tetapi karena kita merespon panggilan Tuhan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Setelah kita lega, lalu kita bisa melanjutkan. Kita memikul tanggung jawab kuk yang Tuhan Yesus pasang untuk kita semua. Nah, dari apa saja kita dilegakan? 1, dari beban dan dosa. 2, dari hati nurani yang menuduh. 3, dari kelelahan hiruk pikuk hidup ini. Dan yang keempat, dari kelelahan akan tanggung jawab yang kita kerjakan. Perabot yang kedua adalah meja, bicara persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kursi, bicara tentang petunjuk arahan firman Tuhan. Dan yang keempat, hidup yang menjadi kesaksian. Urutannya begitu. Tempat tidur, meja, kursi, pelita. Lega, kemudian persekutuan dengan Tuhan, bertumbuh dalam firman Allah dan arahan-arahan Tuhan, dan keluar hidup sebagai kesaksian. Saudaraku, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Manusia-manusia milik Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.